perang Uhud. Dan itu bahkan yang membunuh Sayyidina Hamzah. Yang membunuh Sayyidina Hamzah. Siapa itu? Wahsy. Namanya Wahsy. Beliau yang akan diberi kemerdekaan oleh Jubair bin Mut'im namanya. Wahai Wahsy, bila kamu berhasil membunuh Hamzah, maka kamu akan aku merdekakan. Ternyata Wahsy berhasil melempar satu lemparan, ada senjata sampai melukai dari Sayyidina Hamzah dari perutnya sampai ke bawah, tembus. Akhirnya beliau meninggal dunia. Saya tidak mau bercerita lagi karena kalian sudah diceritakan di atas meja. Tapi akan saya ceritakan. Wahsy akhirnya masuk Islam. Wahsy masuk Islam. Tapi ketika masuk Islam, pasrah kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menoleh kepada Wahsy karena ingat pada pamannya. Pamannya yang dibunuh sadis. Perutnya sampai dibuka, hatinya sampai dimakan oleh Hindun binti Utbah. Sampai yang namanya telinga dipotong. Dilihat oleh Rasulullah, bagaimana paman saya kok sampai terjadi seperti ini. Perlu kalian ketahui bahwa suatu ketika Sayyidina Hamzah Ibni Abdul Muttalib sebelum masuk Islam, suatu ketika mendengar ada keponakannya dicaci maki, bahkan dianiaya oleh Abu Jahal. Siapa yang dicaci maki? Nabi Muhammad SAW. Mendengar cerita, ada kabar dari budaknya, itu loh keponakanmu sekarang dianiaya oleh Abu Jahal. Akhirnya seorang paman ini tidak terima, datang kepada Abu Jahal. Apa kata Hamzah? Beranikah kamu mencaci maki anak saudaraku Abdullah yang bernama Muhammad? Kamu berani? Kalau sampai kamu ulangi perbuatan seperti ini, musuhmu bukan siapa lagi, tapi saya sebagai pamannya. Kamu masih sanggup untuk mencaci keponakanku ini, sedangkan aku ala dini, keceplosan. Beliau bilang ala dini, saya sudah ikut agamanya keponakanku ini, padahal dia masih belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Hamzah belum masuk Islam. Tapi ternyata memang mulut Hamzah pada waktu itu, lisan Hamzah yang mulia itu keceplosan. Saya sudah ikut agamanya ini, berani kamu? Akhirnya Rasulullah tersenyum dalam keadaan luka yang dianiaya oleh Abu Jahal. Terus apa kata Rasulullah? Benarkah yang aku dengar barusan? Akhirnya apa yang aku omongkan barusan? Engkau akan pindah ke agama. Akhirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat di hadapan Nabi. Sayyidina Hamzah yang begitu hebatnya membela keponakannya, akhirnya mati teraniaya, terbunuh teraniaya. Oleh siapa? Oleh Wahsy. Oleh Wahsy. Tapi ternyata Wahsy masuk Islam. Ini loh, bahwa qulubul ibad baina yadayillah yuqallibuha kaifa yasha. Jadi terserah Allah. Kita saat ini umrah, kita saat ini berada di tanah yang mulia, berada di gunung yang konon dalam satu hadis bahwa gunung ini nanti ada di surga. Semoga kita masuk surga. Amin. Bersama gunung ini. Amin ya Allah. Bersama gunung. Amin ya Allah. Dan semoga kita benar-benar berada di suatu tempat yang menurut satu hadis rawahu Muslim bahwa gunung ini mencintai kami dan kami mencintai gunung ini, kata Rasulullah. Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dan kita yang berada di sini semoga dicintai oleh Rasulullah. Amin ya Rabb. Yang kedua, ada tokoh lagi namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin orang kafir ketika berperang di perang Uhud. Tapi Masya Allah, luar biasa, ketika pasukan Islam sudah datang dari Madinah ke Mekah, ketika hampir Fathu Mekah, melihat pasukan Islam sudah luar biasa, akhirnya Abu Sufyan juga takluk dan masuk Islam. Abu Sufyan juga masuk Islam. Masya Allah. Jadi ini tokoh-tokoh yang diceritakan tadi oleh guru-guru jenengan di atas bus itu masuk Islam semuanya.
yang ketika pada perang Uhud itu menjadi musuh Islam, akhirnya masuk Islam. Siapa lagi? Ini loh, dilihat. Ini adalah gunung Jabal, namanya Jabal Rumman, di mana ditugaskan oleh Rasulullah. Ada 50 pemanah yang ada di sini. Jangan sampai turun, sampai Islam betul-betul menang, sampai kita betul-betul menang. Akhirnya Islam menang. Banyak yang berguguran di antara orang kafir, dan banyak harta rampasan perang. Turun dari situ. Ada 40 turun, tinggal 10 di atas. Akhirnya siapa yang membunuh? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Padahal menjadi musuh Islam, masuk Islam. Akhirnya diberi julukan. Siapa julukannya? Sayfullahil Maslul, pedang yang terhunus. Karena ternyata menjadi andalan orang Islam. Menjadi andalan orang Islam. Allah, ini yang ingin saya katakan dan ingin yang saya jelaskan kepada anda, bahwa yang diceritakan tadi musuh-musuh Islam itu semuanya masuk Islam. Kenapa? Ya hidayah begitu. Mungkin anda panjenengan kan itu saya kakainin to mungkin dimit tetireng tak bener. Mungkin tetireng tak bener. Mungkin panjenengan teti orang buntu, tapi semakin ajunan ibadah apa kata naga itu. Yang rezeki ajunan teti orang husnul khatimah. Rezeki ajunan teti orang husnul khatimah. Amin. Yang ajunan yang rezeki akibat Allah teti orang saya. Ya Rabb. Mungkin ajunan makin secara masa lebih bagus pada orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Yuqallibuha kaifa yasha. Hati kita itu akan dibolak-balikkan. Oleh karena itu, ayo kita berdoa kepada Allah bahwa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Amin. Amin. Wahai Dan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah. Amin. Amin ya Rabb. Yang kedua, tidak terlalu panjang lebar karena perjalanan kita ini masih panjang. Ada satu doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Barang siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah, walaupun hutannya bagaikan Jabal Uhud, maka akan lunas. Amin. Amin. Walaupun sama seperti Jabal Uhud yang besar seperti ini hutannya, akan lunas. Ayo kita baca, mumpung ada di Jabal Uhud. Ikuti doa saya. Allahumma Malikal mulki Tu'til mulka Man tasha Tanzi'ul mulka Mimman tasha Wa tu'izzu Man tasha Biyadikal khair Innaka ala kulli syai'in qadir Rahmanad dunya Wal akhirati Wa rahimahuma Tu'tihuma Man tasha